Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Rahmi dengan NIM 19017018. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sejarah sastra Indonesia, yaitu angkatan 2000. Yang pertama yang akan kita bahas tentunya sejarahnya terlebih dahulu. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Kori Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal yang diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2002. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esais, dan kritikus sastra dimasukkan Kori ke dalam angkatan 2000. Termasuk mereka yang sudah menulis pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Setelah terjadi reformasi, ruang gerak masyarakat pada awalnya merasa selalu dibekap dan terganjal oleh gaya pemerintahan Orde Baru. Para pemainnya boleh berbuat dan melakukan apa saja, namun ada suasana tertentu yang mematangkannya. Angkatan 2000 adalah nama yang diberikan oleh Kori Layun Rampan. Ada sejumlah pengarang yang melahirkan wawasan estetik baru pada tahun 1990-an dan tokoh-tokoh tersebut yaitu Afrizal Malna, Seno Gumira Aji Dharma, dan Ayu Utami. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik sastra pada angkatan 2000. Yang pertama, tema bersifat sosial politik dan romantik. Pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari. Tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret, menggunakan estetika. Karya-karyanya profetik atau keagamaan yang bersifat religius. Kritik sosial juga muncul lebih keras pada karya sastra angkatan 2000. Selanjutnya, siapa-siapa saja pengarang pada angkatan 2000 ini? Yang pertama, Ayu Utami, lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 November 1968. Karya sastranya Saman pada tahun 1998, Larung pada tahun 2001. Pengarang selanjutnya yaitu Cucu SP. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 19 Maret 1974. Karya sastranya Mengejar Kereta Mimpi pada tahun 2001, Rembulan Retak pada 2003, Juliet dan Juliet pada tahun 2004, 13 Pagi pada tahun 2010, Trilogi Monolog Jenderal Markus pada tahun 2010, Inong Dongeng Rumah Jalang pada tahun 2011, Wisma Presiden pada tahun 2012, Ganasref pada tahun 2013, Puisi Nolog Manifesto Orgil pada tahun 2014, Revolusi Senyap pada tahun 2014, 3 Repertuar Cucuk SP pada tahun 2015. Pengarang selanjutnya yaitu Habibur Rahman El Syairazi. Beliau lahir pada tanggal 30 September 1976 di Semarang, Jawa Tengah. Karya sastranya yang pertama Ayat-ayat Cinta pada tahun 2004, Di Atas Sajadah Cinta pada tahun 2004, Ketika Cinta Berbuah Surga pada tahun 2005, Pudarnya Pesona Cleopatra pada tahun 2005, Ketika Cinta Bertasbih 1 pada tahun 2007, Ketika Cinta Bertasbih 2 pada tahun 2007, Dalam Mihrab Cinta pada tahun 2007. Pengarang selanjutnya yaitu Raudal Tanjung Banua, lahir di Desa Lansano, Kenegarian Tarata, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada tanggal 19 Januari 1976. Karya sastranya Pulau Cinta di Peta Buta pada tahun 2003, Ziarah Bagi Yang Hidup pada tahun 2004, Parak Tak Berulu pada tahun 2005, Gugusan Mata Ibu pada tahun 2005. Berikutnya, Seno Gumira Aji Dharma, lahir di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 1958. Karya sastranya Atas Nama Malam, Sepotong Senja Untuk Pacarku, Biola Tak Berdawai. Pengarang selanjutnya yaitu Herlina Tins. Beliau lahir pada tanggal 26 April 1982 di Ngawi, Jawa Timur. Karya sastranya Garis Tepi Seorang Lesbian pada tahun 2003, Deja Vu Senyap Yang Pecah pada tahun 2004,
Sajak Cinta yang pertama pada tahun 2005, Malam untuk Sohogi pada tahun 2005, Rebonding pada tahun 2005, Broken Heart Psychopop Teen Guide pada tahun 2005, Koela Bersamamu dan Terluka pada tahun 2006, Sebuah Cinta yang Menangis pada tahun 2006. Pengarang selanjutnya yaitu Dewi Lestari. Beliau lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 20 Januari 1976. Karya sastranya Supernova 1, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh pada tahun 2001, Supernova 2 Akar pada tahun 2002, Supernova 3 Petir pada tahun 2004, Supernova 4 Partikel pada tahun 2012. Pengarang selanjutnya yaitu Andrea Hirata. Beliau lahir pada tanggal 24 Oktober 1967 di Gandung, Belitung Timur, Bangka Belitung. Karya sastranya Laskar Pelangi pada tahun 2005, Sang Pemimpi pada tahun 2006, Edensor pada tahun 2007, Maria Mahkarpov pada tahun 2008, Padang Bulan dan Cinta Dalam Gelas pada tahun 2010. Baiklah, materi selanjutnya itu perkembangan karya sastra pada angkatan 2000. Yang pertama, drama. Struktur fisiknya melepaskan ciri konvensional, menggunakan pola sastra absurd dalam tema, alur tokoh maupun latar. Yang kedua, menampakkan ciri latar kedaerahan, warna lokal. Struktur tematik drama angkatan 2000. Yang pertama, sosial, politik, dan kemiskinan. Yang kedua, kejiwaan. Yang ketiga, mehi fisik. Selanjutnya, perkembangan puisi angkatan 2000. Yang pertama, struktur tematik. Protes terhadap kepincangan dalam masyarakat, kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek bukan objek pembangunan, banyak mengungkapkan kehidupan batin religius dan cenderung mistis. Cerita dan pelukisan bersifat alegoris dan parabel, perjuangan hak-hak asasi manusia, kritik sosial terhadap kalangan birokrat. Selanjutnya, struktur fisik. Puisi bergaya mantra menggunakan sarana kepuisian berupa ulangan kata, frasa atau kalimat. Gaya bahasa paralelisme dikombinasikan dengan hiperbola untuk memperoleh efek yang sebesar-besarnya serta menonjolkan tipografi. Puisi konkret sebagai eksperimen. Banyak menggunakan kata-kata daerah untuk memberikan yang ekspresif. Banyak menggunakan permainan bunyi, gaya penulisan yang prosais, menggunakan kata-kata yang sebelumnya dianggap tabu. Kehadiran puisi kontemporer merupakan perkembangan puisi di Indonesia. Tahapan dari karya puisi kontemporer tidak hanya mementingkan pribadi si penyair. Tokoh dalam puisi kontemporer ialah Sutarji Kolsum Bahri, Darmanto Jatman, Taufik Ismail, dan Rendra. Contoh puisi kontemporer yaitu Malam Sebelum Badai karya Taufik Ismail. Berikutnya perkembangan prosa pada angkatan 2000. Yang pertama, prosa baru. Prosa baru bersifat dinamis, senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua, masyarakatnya istana sentris, cerita mengambil bahan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, bentuknya roman, cerpen, novel, kisah, drama, berjejak di dunia yang nyata berdasarkan kebenaran dan kenyataan. Yang keempat, terutama dipengaruhi oleh kesusastraan barat. Yang kelima, dipengaruhi siapa pengarangnya karena dinyatakan dengan jelas. Yang keenam, tertulis. Berikutnya, prosa lama. Yang pertama, cenderung bersifat statis, sesuai dengan keadaan masyarakat lama yang mengalami perubahan secara lambat. Yang kedua, istana sentris, ceritanya sekitar kerajaan, istana, keluarga raja, dan bersifat feodal. Yang ketiga, hampir seluruhnya terbentuk hikayat, tambo, atau dongeng. Yang keempat, dipengaruhi oleh kesusastraan Hindu dan Arab. Yang kelima, ceritanya sering bersifat anonim atau tanpa nama. Yang keenam, milik bersama. Selanjutnya, perbedaan sastra angkatan 2000 dengan angkatan sebelumnya, yaitu angkatan reformasi. Jika pada angkatan 80 sampai 90-an mengangkat tema-tema keutuhan dan percintaan, lain halnya dengan angkatan ini. Pada angkatan ini dikenal dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Hal lainnya yang membedakan angkatan ini dengan angkatan sebelumnya ialah pada angkatan ini karya-karyanya cenderung vulgar dan banyak pemunculan fiksi-fiksi Islami.
Baiklah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.